Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3449 sampai bab 3450. Chen Jie melihat bahwa penyihir hebat dari suku hantu bukanlah orang biasa. Jadi dia bertanya, "Orang tua, apakah kamu keluar dari gunung? Apa yang kamu lakukan?" Penyihir hebat dari suku hantu itu sangat marah, tidak menyangka ada orang yang berani bersikap begitu kejam padanya. Penyihir hebat dari suku hantu menjadi marah dan mengutuk, "Kamu binatang kecil bajingan. Aku sangat marah sehingga aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Beraninya kamu memprovokasiku. Aku akan mengambil jiwa dari kamu binatang kecil." Dengan itu, hantu penyihir hebat dari klan tiba-tiba mengambil tindakan, dan dalam sekejap kabut hitam lain melayang keluar, disertai dengan beberapa tangisan hantu yang melengking. Dalam kabut hitam, sosok beberapa roh jahat muncul, dan mereka bergegas menuju Chen Jie dan yang lainnya dengan gigi dan cakar terbuka. Di antara anak buah Chen Jie, seorang pemuda berambut kuning mencibir. Kemudian, dia terlihat bergoyang dan bergegas menuju kabut hitam. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat meledak, langsung menyebarkan kabut hitam, dan bayangan hantu jahat itu meledak seperti gelembung. Gerakan Huang Mao tidak berhenti. Dia melangkah ke depan penyihir hebat dari klan hantu dan meninju, memukul perut penyihir hebat dari klan hantu. Penyihir hebat dari klan hantu merasakan sakit yang menusuk datang darinya, dan dia terjatuh ke tanah, meringkuk kesakitan. "Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu!" Penyihir hebat dari suku hantu berteriak ngeri. Penyihir hebat dari klan hantu mungkin sedang dalam keadaan pingsan saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu begitu banyak master di sini. Chen Jie melangkah maju dan menatap penyihir hebat dari klan hantu. Dia bertanya dengan dingin, "Apakah kamu kenal Ye Chong? Apakah dia ada di sana?" Ketika penyihir hebat dari suku hantu mendengar nama itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian mengangguk dengan cepat. Ya, dia ada di sana." Chen Jie menunjukkan senyuman. "Bagus sekali." Penyihir hebat dari klan hantu juga diam-diam menghela nafas lega. Dia memberikan informasi, dan Chen Jie harus melepaskannya. Memikirkan hal ini, penyihir hebat dari klan hantu berkata, "Semuanya, bolehkah saya pergi?" Namun, tidak ada belas kasihan di wajah Chen Jie, dan dia tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, semburan energi sejati keluar, mengenai dada penyihir hantu itu. Pupil penyihir hebat dari suku hantu langsung membesar. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, dan kemudian menjadi tidak bergerak. Satu generasi penyihir hebat dari klan hantu meninggal dengan tenang di jalan pegunungan terpencil ini. Chen Jie berbalik dan berkata kepada anak buahnya, "Panggil Ye Chong keluar, dan kami akan menangkapnya di sini." Huang Mao menerima perintah, mengumpulkan energinya, dan berteriak ke langit, "Panggil Ye Chong keluar, mati." Ketika auman Huang Mao bergema di seluruh desa Liujia, seluruh desa mendengarnya dan menjadi panik untuk beberapa saat. Kekuatan yang terkandung dalam raungan itu membuat penduduk desa merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penduduk desa semua ketakutan. "Apa? Suara apa ini? Menakutkan sekali." Ye Chong mengerutkan kening saat mendengar suara gemuruh.
Sepertinya seseorang datang menjemputnya. Liu Jing juga mendengar suara ini dan menilai bahwa pihak lain harus menjadi master, jadi dia merasa khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa pihak lain tidak baik-baik saja di sini. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Ye Chong tersenyum, menepuk pundaknya dengan lembut, dan menghibur, jangan khawatir, hanya sedikit yang datang ke sini untuk mati. Kemudian, Ye Chong memberi isyarat agar dia tetap tinggal di desa, dan dia melangkah keluar dari pintu masuk desa dan menuju pergi ke arah Liu Jialing. Saat ini, di Liu Jialing, matahari bersinar melalui puncak pohon dan belang-belang di tanah. Sosok Ye Chong bergerak maju dengan cepat dan segera sampai di Liu Jialing. Sesampainya di puncak gunung Liu Jialing, Chen Jie dan rombongan sudah lama menunggu di sana. Huang Mao berdiri di depan, matanya penuh provokasi dan penghinaan. Apakah kamu Ye Chong? Suara Huang Mao mengandung sedikit ejekan. Ye Chong bertanya balik, apakah anjingmu yang baru saja menggonggong? Huang Mao sangat marah dan mengutuk, kamu mencari kematian? Saat dia berkata, Huang Mao bergerak dan langsung melancarkan serangan. Tubuhnya bergegas menuju Ye Chong, dan energi di sekitarnya menyapu dirinya seperti badai yang dahsyat. Harus dikatakan bahwa tingkat kultivasi Huang Mao tidaklah rendah. Tapi Ye Chong tidak panik sama sekali. Dia terhuyung dan dengan mudah menghindari serangan Huang Mao. Pada saat yang sama, Ye Chong melambaikan telapak tangannya, dan aliran energi naga dan Phoenix menyembur keluar, bertabrakan dengan energi sejati Huang Mao. Kekuatan kedua orang itu bertabrakan di udara, menimbulkan suara yang tumpul, seperti guntur. Begitu kontak itu bersentuhan, Huang Mao merasakan kekuatan tekanan yang kuat. Tubuhnya langsung mati rasa karena keterkejutannya, dan mulutnya begitu manis hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Huang Mao sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Ye Chong menjadi seperti ini. Tapi Ye Chong tidak memberi Huang Mao kesempatan untuk bernapas sama sekali, dan energi naga dan Phoenix yang kuat terus membombardir Huang Mao. Huang Mao segera kehilangan kemampuan untuk melawan, dan energi pelindung tubuhnya hancur berkeping-keping. Huang Mao sangat terkejut dengan Ye Chong sehingga dia mundur berulang kali dan menjadi pucat. Pada saat ini, 3 orang Chen Jie lainnya melihat ini dan bergegas maju, mencoba menindas kelompok minoritas. Tapi mereka benar-benar meremehkan kekuatan Ye Chong. Menghadapi serangan 4 orang, Ye Chong tidak panik sama sekali, dan sosoknya berpindah-pindah di antara 4 orang. Setiap kali dia menembak, kekuatan besar yang dibawanya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh 4 orang. Di depan Ye Chong, kekuatan keempat pria itu tampak begitu kecil. Keempat orang itu mundur dengan mantap di bawah pasukan Ye Chong. Serangan mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ye Chong. Dan pukulan Ye Chong sudah cukup membuat darah mereka mendidih. Jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Akibatnya, dalam waktu setengah menit, keempat pria itu tergeletak di tanah, terengah-engah dan kesakitan. Ye Chong berdiri di antara mereka, tenang dan tenang. Pertempuran ini tidak sulit baginya. Chen Jie menyaksikan anak buahnya jatuh satu persatu, jejak kemarahan melintas di matanya, dan dia mengutuk banyak hal yang tidak berguna. Ye Chong memandang Chen Jie dan berkata dengan tenang,
Saya mendengar bahwa Anda melakukan makhluk surgawi itu. Antek, apakah kamu di sini untuk mencariku? Benar, aku akan menangkapmu hari ini. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan menggerakkan jari-jarinya. Hari ini, dia siap membalas rasa malunya. Ye Chong memandang Chen Jie dan berkata sambil tersenyum, "Hanya kamu, tampaknya makhluk surgawi telah memberimu banyak manfaat. Senang sekali kamu tahu. Kamu mati hari ini," Ye Chong berkata. "Apakah menurutmu ini berarti kamu adalah lawanku?" Chen Jie berkata dengan marah, "Aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya kamu hari ini." Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan bayangan panjang di belakangnya. Dalam sekejap mata, Chen Jie sudah dekat dengan Ye Chong dan meninju kepala Ye Chong. Tinju Chen Jie dipenuhi dengan ki yang kejam, dan dia mengeluarkan suara menerobos udara. Tampaknya bahkan ruang di sekitarnya hancur oleh pukulan Chen Jie. Menghadapi pukulan kuat Chen Jie, Ye Chong tidak peduli. Ketika tinju Chen Jie muncul di matanya, Ye Chong dengan tenang mengulurkan tangan dan mencubit tinju Chen Jie. Dampak Chen Jie tiba-tiba berakhir. Pukulan Chen Jie dengan mudah ditangkap oleh Ye Chong. Saking kagetnya, ia merasa tangannya seperti diikat oleh lingkaran besi, tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Chong tidak memberi kesempatan pada Chen Jie untuk terkejut. Dia hanya menjentikkan lengannya dan membuang Chen Jie. Chen Jie dibuang oleh Ye Chong seperti sampah, menghancurkan pohon di belakangnya, dan kemudian dia terlempar dengan keras ke tanah. Anak buah Chen Jie tercengang saat melihat pemandangan ini. Ternyata Ye Chong sangat kuat, bahkan Chen Jie pun bukan tandingannya. Chen Jie menderita kerugian dan sangat marah. "Ye Chong, aku akan membunuhmu hari ini." Wajah Chen Jie memerah karena marah dan suaranya keras, mengungkapkan kemarahannya yang tak tertandingi. "Chen Jie, kamu bukan tandinganku." Ye Chong mendengus dingin, sama sekali tidak menganggap serius Chen Jie. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Jie melintas dan berubah menjadi aliran cahaya cian, bergegas menuju Ye Chong lagi. Di udara, saya melihat telapak tangannya terbang, dan energi sejatinya melonjak, mengembun menjadi pedang merah besar, dan menebas kepala Ye Chong. Ketika Ye Chong melihat ini, jejak rasa jijik muncul di matanya. Itu tipuan kecil. Dia tidak bergerak seperti gunung, dan dia tidak melihat gerakan apapun. Aura naga hijau dan Phoenix muncul dari tubuhnya, seperti perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Melindunginya, dia menutupi seluruh tubuhnya dan memblokir serangan Chen Jie. Bang! Terdengar suara keras, dan pedang merah itu mengenai perisai cahaya energi naga dan Phoenix, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Chen Jie hanya merasakan kekuatan reaksi yang sangat besar datang darinya, yang membuat lengannya mati rasa, dan dia terbang mundur tanpa sadar. "Hanya itu yang kamu punya?" Ye Chong mendengus menghina, dan tubuhnya bersinar, berubah menjadi cahaya biru dan bayangan, mengejar Chen Jie. Dia membalikkan telapak tangannya, dan bola api cian mengembun di telapak tangannya. Nyala api itu hanya seukuran jari, tapi sepertinya terbakar dan memancarkan aura panas. Chen Jie kaget saat melihat ini. Dia bisa merasakan tekanan fatal yang ditimbulkan oleh api dari kejauhan. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, mengumpulkan energinya lagi, dan bersiap menghadapi serangan Ye Chong. Namun,
Ye Chong sangat cepat dan berada di depan Chen Jie dalam sekejap mata. Dia melambaikan telapak tangannya, dan api hijau meraung seperti anak panah dari tali, langsung menuju ke arah Chen Jie. Chen Jie buru-buru mengumpulkan seluruh energinya untuk melawan, tetapi energi Chen Jie rentan terhadap api hijau. Nyala api itu seperti pisau dapur yang memotong tahu, langsung menembus energi Chen Jie dan membombardir tubuh Chen Jie. Chen Jie hanya merasakan aliran udara panas mengalir ke tubuhnya, membuatnya sengsara. "Ah!" teriak Chen Jie, mundur dengan kasar, dan mengeluarkan seteguk darah. Tapi Ye Chong tidak memberi Chen Jie kesempatan untuk bernapas, dan mengejarnya seperti bayangan. Dia membalikkan telapak tangannya lagi, dan pedang tulang ikan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Cahaya pedang tulang ikan terasa dingin, dan pedang panjang itu menebas di udara, menebas ke arah Chen Jie dengan energi pedang yang tajam. Chen Jie kaget. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu kuat. Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan seluruh kekuatannya, hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai Qi di depannya. Pedang tulang ikan menghantam perisai, langsung menghancurkannya. Kekuatan besar disalurkan ke Chen Jie. Puff! Chen Jie memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia terjatuh ke tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah tergeser, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ye Chong melintas dan muncul di depan Chen Jie. Dia memandang Chen Jie dengan merendahkan dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu akan bertarung lagi?" Sejak mengambil tindakan, Chen Jie telah dipukuli oleh Ye Chong. Pada saat ini, dia berjuang untuk mengangkat kepalanya, melihat ketidakpedulian Ye Chong yang menjengkelkan. Gelombang kemarahan dan keengganan melonjak di dalam hatinya. Kemudian, Chen Jie berjuang untuk berdiri. Matanya berubah menjadi merah darah. "Kamu mencari kematian." Dalam sekejap, tingkat kultivasi Chen Jie terus meningkat. Ternyata semua kekuatan yang dia simpan di tubuhnya oleh makhluk surgawi Xiao Qiang terbakar. Kekuatannya terus melonjak, mencapai alam Ascending Heaven tingkat 18, alam Ascending Heaven tingkat 19, dan alam Ascending Heaven tingkat 20. Ye Chong melihat perubahan kekuatan Chen Jie dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Keadaan terakhir Chen Jie dinaikkan ke alam surgawi tingkat 20, yang sudah merupakan keberadaan yang menakutkan. Saat ini, Chen Jie memasang ekspresi sangat gila di wajahnya. "Ye Chong, kamu sudah mati," kata Chen Jie dengan mata merah. Dengan mengatakan itu, Chen Jie menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan di tubuhnya meledak lagi. Lalu, Chen Jie bergegas menuju Ye Chong dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi nyala api. Ye Chong mendengus dingin, melambaikan tangannya dengan lembut, dan penghalang Qi biru muncul di depannya. Detik berikutnya, hanya ledakan yang terdengar, dan Chen Jie menabrak penghalang. Harus dikatakan bahwa peningkatan Chen Jie jauh lebih kuat, secara langsung menghancurkan energi Ye Chong menjadi beberapa bagian, dan Ye Chong terlempar mundur 3 langkah. Melihat Ye Chong ditolak olehnya, Chen Jie sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya sejak pertempuran dia mendapatkan keuntungan. "Pergilah ke neraka," teriak Chen Jie dengan gila.
Tapi Ye Chong tidak panik sama sekali. Chen Jie, kekuatanmu memang luar biasa. Tapi itu tidak cukup. Suara Ye Chong dingin dan tenang, seolah tanpa emosi. Sekarang, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya, kata Ye Chong. Tiba-tiba, hati Chen Jie menegang karena merasakan ancaman yang kuat. Tapi saat ini, Ye Zhan tiba-tiba bergerak. Sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan Qian, langsung muncul di belakang Chen Jie. Kemudian, Ye Chong menamparkan telapak tangan, memukul bagian belakang jantung Chen Jie. Chen Jie hanya merasakan kekuatan yang sangat kuat meledak ke dalam tubuhnya. Dia merasa ngeri dan buru-buru berbalik, tapi sudah terlambat. Detik berikutnya, Chen Jie langsung terlempar, seperti tas kain. Di bagian belakang dadanya, pakaiannya telah terbakar, memperlihatkan kulitnya yang hangus. Chen Jie terjatuh ke tanah, tampak sedih. Kekuatan yang diberikan Xiao Qiang padanya pada dasarnya telah habis. Chen Jie telah mencapai batasnya. Dia mengertakkan gigi dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Kamu, bagaimana ini mungkin? Chen Jie berkata pada dirinya sendiri dengan suara gemetar. Dia baru saja melihat kekuatan sejati Ye Chong, yang telah mencapai alam surgawi tingkat 24. Hal ini membuat Chen Jie sulit dipercaya. Chen Jie, apakah menurutmu kamu hebat jika mengikuti makhluk surgawi? Kekuatan yang dia berikan padamu hanya untuk meningkatkanmu secara paksa. Bagaimana kamu bisa melawanku tanpa bertanya tentang dasar-dasarmu? Kalimat. Chen Jie tercengang. Dia tidak menyangka kesenjangan antara dirinya dan Ye Chong begitu besar. Ada rasa ketidakberdayaan di hatinya. Tapi yang lebih penting, dia merasakan keengganan dan penyesalan. Ye Chong mendengus dingin tapi tidak membunuh Chen Jie. Kembalilah dan beritahu lelaki surgawi itu bahwa aku akan kembali untuk menemukannya cepat atau lambat, kata Ye Chong. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Bersambung.